Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Di antara karakter yang ingin kami cetakkan pada santri Al-Ma'had adalah karakter hafal Al-Quranul Karim. Al-Ma'had sebenarnya bukan pondok tahfidz, tetapi Al-Ma'had layaknya sebuah mall pendidikan. Layaknya sebuah mall pendidikan. Di sana ada layanan tahfidzul Quran. Di sana ada departemen yang mengurusi khusus tentang tahfidzul Quran, sehingga seakan-akan departemen tersebut merupakan sebuah pesantren di dalam pesantren. Sebuah toko di dalam mall yang besar. Maka selain santri Al-Ma'had mendapatkan asupan ilmu secara formal klasikal, belajar ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum sebagaimana di pesantren pada umumnya. Selain itu juga mereka pada saat sore hari, pagi hari dan malam hari mereka diarahkan untuk menyetor hafalan Al-Quranul Karim, mempersiapkan hafalan di dalam halaqah tahfidz. Maka para calon orang tua santri, calon santri perlu memahami bahwasanya Al-Ma'had ini meskipun bukan pondok tahfidz secara khusus, tetapi kita bisa mendapatkan kompetensi karakter hafal Al-Quran di sini. Tentu saja, karena program hafalan Al-Quran di Al-Ma'had ini bukan merupakan program secara tersendiri, bukan program tahfidz ansih, melainkan bersamaan dengan macam-macam dan variasi pola pendidikan. Ada pendidikan asrama, ada pendidikan di kelas, bahkan di lapangan, serta di ruang-ruang kursus. Ada juga departemen yang mengkhususkan diri memperbaiki bacaan santri dan membimbing mereka hafal Al-Quranul Karim. Target daripada program ini tentunya berbeda-beda. Tidak semua santri yang masuk dengan modal dan level yang sama. Ada yang masuk ke Al-Ma'had memang sebelumnya dia sudah pernah hafal Al-Quran. Ada juga yang baru 15 juz. Ada juga yang baru bisa baca Al-Quran. Bahkan ada pula yang baru belajar Iqra ketika masuk ke Al-Ma'had. Semua level ini ada. Bahkan anak-anak yang kita anggap begitu masuk Al-Ma'had ini kami menganggapnya belum bisa baca. Makharijul huruf masih berantakan. Beberapa bulan pertama justru dia dilatih untuk membenahi bacaan dulu, meluruskan dulu bacaannya. Sehingga ketika masuk program tahfidz, dia tidak memiliki hafalan yang rusak. Kalau cuma untuk menghafal mudah. Ada yang bisa hafal Al-Quran 30 juz dalam 8 bulan. Ada yang dalam 1 tahun. Ada yang 1 tahun 2 bulan. Ada yang 2 tahun dan seterusnya. Kita di sini punya rentang waktu one stop schooling system. Itu kalau masuknya dari SMP kelas 7, dia dengan bayar sekali, cukup uang pangkal sekali, masuk untuk bisa di pesantren ini sampai selesai SMA. Berarti kisarannya rata-rata 6 tahun. Dalam 6 tahun, rentang waktu yang panjang, dia menghafalkan Al-Quran. Minimal
ketika dia akan lulus, mendapatkan ijazah dari pondok, dari sekolah al-ma'had, maka dia harus setelah lulus menyetorkan hafalan Al-Quranul Karim minimal 10 juz saja. Jadi beda antara target kita menghafal dengan target kelulusan. Kalau kurang dari 10 juz, menyetor ini kelewatan. Menghafal dalam 6 tahun, 10 juz pun tidak tembus. Alhamdulillah, dengan sistem seperti itu, target hafalan 10 juz itu sesungguhnya sangat tidak berat. Betul-betul ringan. Kita bisa bayangkan, kalau kita hitung secara rata-rata, dalam 6 tahun, kalau dia langsung bisa menghafal karena memiliki modal kemampuan baca Al-Quran yang benar dan baik, berarti dia punya kesempatan menghafal Al-Quranul Karim 30 juz dalam 6 tahun. Kalau 30 dibagi 6, berarti rata-rata 1 tahunnya itu targetnya adalah 5 juz. Kalau 5 juz ini dibagi dalam 300 hari aktif, ya, 300 hari aktif saja, maka akan dihasilkan angka berapa? 300 dibagi 5 juz. 5 juz itu berarti 5 kali 20 halaman. 100 halaman. Kalau 5 tahun. Ya. Nah, kalau 5 juz dihafalkan dalam 1 tahun. 300 hari dibagi 100 halaman. Berarti dalam 3 hari dia bisa memaksimalkan hafalan sebanyak 1 halaman. Ya. Allahu Akbar. Mudah. Rata-rata anak-anak bisa hafal 1 halaman. Ini yang kemampuannya rata-rata. 1 halaman 1 hari. Karena penghafalan itu juga selain pagi, sore, dan malam, mereka juga diberikan waktu dan diarahkan untuk bisa menghafal pada saat-saat yang mengiringi waktu sholat berjamaah. Setengah jam sebelum iqamah, santri sudah diwajibkan berada di masjid dan dibimbing mereka secara bersama-sama dan masing-masing pribadi-pribadi menghafalkan. Ada yang membaca atau menghafal sendiri-sendiri, ada yang berdua, ada yang bersama-sama bertiga, ya. Itu sebelum sholat. Setelah sholat juga demikian, mereka punya kesempatan. Ini selain waktu-waktu bebas. Jadi kalau 1 halaman dihafalkan dalam 3 hari, kalau hari ini dia menghafal, besok mengulang, kemudian besoknya lagi dikaitkan dengan hafalan-hafalan sebelumnya, maka ini akan terus tersambung hafalannya. Maka dalam 1 tahun untuk mencapai 5 juz itu sesungguhnya ringan. Meskipun demikian, sebagai syarat kelulusan kita hanya akan menagih 10 juz saja. Apalagi kalau targetnya hanya 10 juz. Tidak sampai 30 juz. Karena santri al-ma'had tidak ditargetkan harus semuanya menyetor 30 juz. Tidak. 10 juz, baik 5 dari depan atau 5 dan 5 dari belakang, atau 10-nya itu dari depan semua atau 10-nya dari belakang semua, silahkan. Tidak masalah. Yang jelas ini calon pemimpin harus punya hafalan Al-Quran. Nanti dia memimpin sholat, dia menjadi da'i, menjadi guru di masyarakat. Tidak memiliki modal hafalan Al-Quran, miskin.
Sudah dipanggil ustaz di mana-mana. Hafalan Quran cuma wadduha sampai An-Nas. Bolak-balik jadi imam kul ya ayyuhal kafirun kul huwallahu ahad. Walaupun bukan berarti tidak sah, tetapi naif sekali. Kalau jadi imam sholat masjid besar, sebarang 10 juz saja sudah keok, tidak punya hafalannya. Nah, santri yang akan kami luluskan ini, dia minimal punya karakter hafal Al-Quran 10 juz. Dan itu mudah. Bisa dicapai dengan mudah meskipun bukan pondok tahfidz secara khusus. Di sini anak-anak belajar juga ilmu-ilmu yang lain. Dan bahkan belajar serta kursus keterampilan-keterampilan hidup yang banyak. Semoga usaha ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita harapkan umat Islam di Republik Indonesia ini akan terus memiliki generasi-generasi yang hafal Al-Quran dan menjadi calon pemimpin masa depan yang bermanhaj salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah dan hafal Al-Quranul Karim. Bertemu kembali insyaallah kita dengan penjelasan karakter yang ketiga, yaitu hafal hadis, kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dan Bulughul Maram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.